berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Imamat 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 dan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa, itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Amin. Puji nama Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, kuduslah korban penghapus dosa.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa korban penghapus dosa dinyatakan kudus? Beberapa alasan yang saya berikan kepada kita. Yang pertama, karena korban ini merupakan korban pemulihan, pemurnian umat Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan setelah dia memberikan korban ini, dia kembali terhubung atau terkoneksi dengan Allah. Dia kembali berkenan kepada Allah. Karena itu korban ini dinyatakan kudus. Terus yang kedua, mengapa korban ini dinyatakan kudus? Yang kedua, mari memperhatikan ayat yang ke-27. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik pada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Barang siapa yang kena kepada korban ini menjadi kudus. Kena berarti tersentuh pada seseorang, dan barang siapa yang kena kepada korban itu menjadi kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengingat dalam perjanjian baru, Yesus adalah korban yang memberikan dirinya untuk kita. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini, dalam perjanjian lama, korban-korban yang kita sampaikan kepada Tuhan ini melambangkan Yesus Kristus yang akan mengorbankan dirinya. Kalau korban ini saja begitu kudus, apalagi Yesus yang telah menyatakan dirinya dan memberikan dirinya sebagai korban kepada kita, teramat kudus. Kalau dalam korban ini saja orang kena dan menjadi kudus, apalagi dengan Yesus. Saya bisa menyimpulkan bahwa barang siapa yang kena dengan Yesus, yang tersentuh dengan Yesus melalui firman, melalui pujian dan melalui doa, saya percaya hidupnya dimurnikan, hidupnya dipulihkan, sehingga akhirnya dia berkenan kepada Allah dan kembali terkoneksi dengan Allah. Betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan bosan-bosannya merenungkan firman Tuhan, jangan bosan-bosannya kena kepada Yesus, jangan bosan-bosannya tersentuh kepada Yesus. Karena tersentuh dengan Yesus membuat kita pulih dan diangkat kembali menjadi umat-umat yang dikuduskan dan yang berkenan kepada Allah. Alasan yang ketiga, kenapa korban ini dinyatakan kudus? Mari memperhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-30. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang disampaikan kepada Allah adalah darah. Perhatikan ayat 30, ada kata darah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Darah adalah nyawa makhluk hidup. Dan korban yang dibawa kepada Tuhan ini adalah pengganti dari orang yang telah berbuat dosa. Darah ini melambangkan darah orang yang telah berdosa ini yang digantikan dengan korban dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa yang diberikan kepada Tuhan itu adalah aliran kehidupan. Seutuhnya jiwa kita, nyawa kita yang dipersembahkan kepada Allah, korban yang terbaik. Seutuhnya hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berikan yang terbaik senantiasa kepada Tuhan. Terus selanjutnya, karena yang dipersembahkan kepada Tuhan selanjutnya adalah lemak.
Mari memperhatikan pasal 7 ayat 3-4 berkata seperti ini. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menurut tafsiran dan juga ayat-ayat Alkitab bahwa lemak ini adalah merupakan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Lemak ini merupakan korban yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Lemak ini menandakan ketambunan daripada korban itu. Karena itu korban itu berkenan kepada Tuhan dan dinyatakan kudus kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan harus yang terbaik, harus yang tambun, harus yang terbaik. Bukan apa yang sisa, bukan apa yang lebih dari yang kita miliki, tetapi yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah apa yang kita anggap terbaik. Bapak Ibu, apa yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu? Apa yang terbaik dari harta Bapak Ibu? Apa yang terbaik dari apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu yang Bapak Ibu, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan, bukan sisa. Apa waktu yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan? Bukan sisa-sisa dari waktu kita. Tuhan inginkan melalui firman Tuhan hari ini kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kuduslah korban penghapus dosa itu. Karena itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, saya rindu melalui renungan hari ini kita sungguh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sungguh mempersembahkan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Kita sungguh mempersembahkan harta yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini, mari kita jadikan rema dalam hidup kita, sehingga melalui firman Tuhan ini kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari persembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena itu yang kudus bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera menyertai kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini hatiku